Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri teladan terbaik yang akhlaknya merupakan cerminan dari Al-Quran. Semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar berita tentang perkelahian, pertengkaran, atau permusuhan. Entah itu di lingkungan rumah, di sekolah, di tempat kerja, bahkan di media sosial. Dan jika kita perhatikan dengan jujur, banyak dari semua itu tidak berawal dari pukulan, tetapi dari ucapan, dari lisan yang tidak dijaga. Sebuah kata yang diucapkan tanpa pikir panjang bisa melukai hati seseorang. Satu kalimat bisa memicu amarah, dan dari amarah lahirlah perkelahian. Karena itu, Islam memberi perhatian besar terhadap adab berbicara dan menjaga lisan. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 11-12. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi mereka yang diperolokkan lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu saling mencela dan memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita menghina, mencela, atau merendahkan orang lain. Karena semua itu dapat memicu kebencian dan pertikaian. Lalu dalam ayat 12, Allah kembali berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, karena sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, serta janganlah sebagian kamu menggunjing bagian yang lain. Saudara-saudaraku, ayat ini menggambarkan betapa ucapan dan sikap negatif terhadap sesama, seperti prasangka, gunjingan, dan ejekan adalah hal yang harus dijauhi, karena semua itu menjadi benih dari permusuhan dan perkelahian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan kita bahwa diam lebih baik daripada berbicara buruk. Jika ucapan kita tidak membawa manfaat, sebaiknya kita menahan diri. Karena terkadang diam bisa menyelamatkan kita dari dosa dan konflik. Betapa seriusnya dampak dari lisan. Seorang bisa beramal banyak, tapi jika lisannya menyakiti orang lain, maka pahala itu bisa hilang karena dosanya sendiri. Jamaah yang berbahagia, lisan itu ibarat jendela hati. Jika hati kita bersih, maka ucapan kita juga lembut dan menenangkan. Tapi jika hati kita dipenuhi amarah dan kebencian, maka yang keluar adalah kata-kata kasar yang menyakiti. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita dalam surat Qaf ayat 18. Tidak ada satu kata pun yang diucapkannya, melainkan di sisinya ada malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Setiap kata yang kita ucapkan tidak akan hilang begitu saja. Semua dicatat oleh malaikat. Apakah itu pujian yang menenangkan atau hinaan yang menyakitkan? Karena itu, berpikirlah sebelum berbicara. Apakah kata itu membawa manfaat atau malah menimbulkan dosa? Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, salah satu tanda kekuatan seseorang
mukmin adalah mampu menahan amarah dan mengendalikan lisannya. Bayangkan betapa indahnya jika setiap orang memilih untuk sabar dan tidak membalas perkataan buruk. Maka tidak akan ada perkelahian di sekolah, di rumah, ataupun di masyarakat. Perkelahian tidak membuat seseorang tampak gagah. Justru yang tampak kuat adalah mereka yang bisa menahan diri, merundukkan ego, dan menjaga lisan. Coba kita renungkan, berapa banyak masalah yang terjadi hanya karena salah bicara. Seorang teman tersinggung karena ejekan kecil, orang tua dan anak berselisih karena nada bicara yang keras, atau bahkan saudara kandung saling diam karena satu kalimat yang menyakitkan. Padahal semua itu bisa dihindari jika kita berhati-hati dengan ucapan. Islam mengajarkan bahwa perkataan yang baik adalah sedekah. Jadi, ketika kita berkata dengan lembut, ketika kita memuji dengan tulus, ketika kita menenangkan orang lain dengan kata yang penuh kasih, itu semua adalah amal ibadah. Jamaah yang dirahmati Allah, zaman sekarang, menjaga lisan bukan hanya berarti menahan ucapan dari mulut, tapi juga menjaga jari-jari kita dari menulis hal yang menyakitkan di media sosial. Komentar kasar, hinaan, atau fitnah di dunia maya bisa lebih berbahaya daripada ucapan langsung, karena bisa menyebar luas dan melukai banyak orang. Ingatlah bahwa setiap tulisan dan komentar juga termasuk ucapan yang dicatat malaikat. Karena itu, jadilah muslim yang bijak dalam berbicara dan menulis. Hadirin yang berbahagia, mari kita renungkan sejenak. Berapa banyak dosa yang muncul dari lisan, berapa banyak perkelahian yang berawal dari satu kata, dan berapa banyak hubungan baik yang rusak hanya karena ucapan yang tidak dijaga. Mulai sekarang, marilah kita jaga lisan kita. Gunakan untuk berzikir, menasehati dengan lembut, menyebarkan salam, dan menenangkan hati orang lain. Karena lisan adalah cermin akhlak. Jika lisannya baik, maka hatinya juga baik. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang mampu menjaga lisan, menahan amarah, dan menjauhkan diri dari perkelahian. Dengan begitu, kehidupan kita akan dipenuhi dengan kedamaian, kasih sayang, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.